wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Latifah, mengajar di SDN 10 Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pada LPTK Universitas Negeri Padang. Inilah hasil berteaching saya. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar ya anak. Alhamdulillah hari ini kelas kita bersih dan rapi ya. Ya Bu. Terima kasih tugas tiket hari ini mengerjakan tugas tiketnya dengan tanggung jawab. Nah, anak-anak seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, Ketua kelas pimpin doanya dulu ya. Silahkan Agus pimpin doanya. Ibu, teman-teman, marilah kita berdoa sebelum mengikuti pelajaran nih. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Agus. Ya Bu. Nah, baik anak-anak, untuk membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini, Ibu minta Hasna pimpin lagu ya. Lagu kita hari ini Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bernyanyi bersama-sama ya anak-anak. Ya Bu. Silahkan Hasna. Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Satu Nusa Satu Bangsa, satu bahasa kita, air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Terima kasih Asna. Nah, anak-anak, Ibu scan ya. Nah, pembelajaran kita hari ini masuk tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti anak-anak Ibu mengamati video. Setelah mengamati video, nanti kita mampu memahami cara melestarikan tumbuhan dan hewan langka. Kemudian setelah itu anak-anak Ibu membaca informasi tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka dan dapat menentukan cara pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Tujuan yang ketiga, nanti anak-anak Ibu melakukan pengamatan dengan membaca buku sumber. Setelah itu mampu menyimpulkan cara pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Nah, nanti setelah itu kita ada membuat poster. Setelah itu nanti anak-anak Ibu juga ada membaca teks. Setelah itu menggunakannya atau mencari informasi tentang teks itu, nanti membuatnya dalam bentuk peta konsep atau peta pikiran. Setelah itu baru kita nanti lagi dapat berdiskusi dan menyajikan informasi yang telah anak-anak Ibu buat dalam peta pikiran atau peta konsep. Nah, Ibu ada ini gambar. Coba anak-anak Ibu amati ya. Nah, coba diperhatikan. Ini gambar apa? Imam sedang apa itu? Nggak boleh Pak Agus. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Nah, itu ada gambar. Apa gambarnya? Bunga. Ada bunga. Bunga apa? Bunga rafflesia Bu. Iya, pintar, bunga rafflesia. Dan satu lagi, ini gambar hewan apa ini? Orang hutan Bu. Orang hutan. Nah, Monyet Bu, monyet.
Monyet, ini orang hutan ya anak-anak ya. Laut. Iya. Nah, hewan dan tumbuhan ini di manakah anak-anak bisa melihatnya? Di hutan, Bu. Kan, Bu. Kalau Ada orang anak-anak ibu melihatnya sering. di video, Bu. Di TV, Bu. Nah, Di hanya bisa TV. kita lihat di TV atau hanya bisa kita lihat di kebun binatang ya. Nah, jadi ini adalah hewan dan tumbuhan yang sudah jarang sekali kita temui. Nah, mengapa jarang kita temui hewan dan tumbuhan ini? Yang mati, Bu. Mungkin karena sudah hampir punah, sudah langka ya. Nah, ya anak-anak ya. Nah, mengapa hewan ini dan tumbuhan ini bisa langka? Apa penyebabnya? Karena diburu, Bu. Karena diburu ya, karena ditembak ya. Karena apa lagi? Mungkin tempat tinggalnya dirusak ya, dimusnahkan. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak ibu, ayo kita amati video berikut ini ya. Ya videonya Ya, Bu. bisa dengar suaranya? Bisa, Bu? Bisa. Tahukah kamu, di Indonesia terdapat berbagai hewan tumbuhan langka? Lalu, apa ya hewan dan tumbuhan langka itu? Hewan dan tumbuhan langka adalah hewan dan tumbuhan yang jumlahnya sangat sedikit jika populasinya menurun dengan cepat, dan jumlahnya di seluruh dunia kurang dari 10.000 ekor saja. Salah satu hewan langka adalah komodo. Komodo adalah kadang raksasa terbesar di dunia dan dapat hidup sampai kurang lebih 30 tahun. Saat ini kita dapat banyak menemukan komodo di Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada badak Jawa atau badak bercula satu. Badak merupakan hewan paling langka dan paling terancam punah loh. Badak termasuk hewan mamalia yang mengalami perkembangbiakan yang cukup lama. Populasinya pun kian menurun. Penyebabnya adalah perburuan yang dilakukan secara liar, yaitu perburuan cula badak. Selain itu juga hilangnya habitat tempat badak tinggal. Saat ini kita bisa menemui badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di Provinsi Banten. Nah, lalu bagaimana dengan tumbuhan? Selain hewan, terdapat juga beberapa tumbuhan yang langka loh, di antaranya bunga Raflesia Arnold. Bunga ini terkenal dengan sebutan bunga bangkai karena mengeluarkan bau busuk yang menyengat yang berfungsi untuk menarik lalat untuk membantu proses penyerbukan. Sebab langkanya bunga ini adalah kegiatan bukan wilayah hutan untuk tanaman dan lain sebagainya. Stanford Raffles, dia adalah seorang bangsawan dari Inggris. Kamu bisa melihat bunga ini salah satunya di Taman Nasional Bengkulu. Lalu ada pohon cendana. Pohon cendana termasuk tumbuhan berkayu yang dapat menghasilkan bau harum pada batang dan akarnya. Karena keharumannya, pohon ini menjadi sangat berharga sehingga jumlahnya semakin berkurang. Pohon cendana ini banyak ditemui di Nusa Tenggara Timur. Lalu, apa yang perlu dilakukan agar hewan dan tumbuhan langka tidak punah? Maka perlu adanya pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan langka. Tujuan pelestarian adalah untuk melindungi hewan dan hewan dari kepunahan, lalu melestarikan hewan dan tumbuhan langka, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Usaha yang dapat dilakukan diantaranya tidak berburu hewan sembarangan, melindungi dan membudidayakan hewan-hewan langka, melakukan tebang pilih, tidak menebang pohon sembarangan. Selain itu, salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan hewan langka adalah dengan adanya suaka marga satwa. Suaka marga satwa yaitu tempat melindungi hewan terutama hewan-hewan langka. Itu ada pun jaga
cagar alam. Cagar alam adalah tempat yang berfungsi untuk perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Maka dari itu, ayo kita jaga dan lestarikan hewan dan tumbuhan langka agar tidak mengalami kepunahan. Cukup sekian. Thanks for watching. Bye-bye. Dah, bagaimana anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, tadi kita sudah melihat videonya ya. Nah, hewan dan tumbuhan apa saja yang termasuk hewan dan tumbuhan langka? Komodo, Bu. Nah, ada komodo ya, ada orang hutan, ada badak berjala satu ya. Gajah. Iya, ada gajah Ada juga. harimau, Bu. Iya, ada harimau. Nah, kemudian tumbuhan yang termasuk langka dan hampir punah dari video tadi apa saja? Bunga bangkai, Bu. Ya, ada bunga rafflesia, ada bunga bangkai, ada Kayu cendana, Bu. cendana, ya. Nah, itu adalah hewan-hewan dan tumbuhan langka yang sudah hampir punah. Nah, dari video tadi, dapat kita pahami bahwa ada beberapa cara untuk melestarikan hewan agar tidak mengalami kepunahan. Nah, yang pertama itu dengan membangun daerah suaka marga satwa ya, dengan tujuannya adalah melindungi hewan-hewan yang sudah hampir punah. Kemudian yang kedua, melarang tindakan perburuan liar, terutama pada hewan yang hampir punah. Kemudian yang ketiga, tidak mencemari lingkungan dengan berbagai zat buangan dan zat kimia yang dapat mencemari habitat hewan tersebut. Nah, yang keempatnya, menciptakan inovasi dan penelitian guna menciptakan metode baru agar hewan yang punah dapat berkembang biak lebih cepat. Kemudian lagi, tidak memelihara hewan-hewan langka secara pribadi karena itu melanggar undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, kemudian cara untuk melestarikan tumbuhan antara lain yaitu yang pertama, membangun cagar alam dengan tujuan untuk melindungi tumbuh-tumbuhan yang diambang kepunahan. Kemudian yang kedua apa? Tidak melakukan penebangan liar. Nah, kemudian menebang pohon dengan menggunakan sistem tebang pilih. Kemudian menggunakan metode kultur jaringan guna memperbanyak tumbuhan yang hampir punah. Setelah itu yang kelima, menciptakan inovasi kebutuhan alternatif manusia yang sumbernya didapat dari tumbuhan-tumbuhan langka. Nah, sekarang anak-anak ibu duduk berkelompok ya. Ya, Bu. Nah, bagi kelompoknya ya, satu kelompok 4 orang ya. Jadi kita bagi kelompoknya 3 kelompok. Nah, nanti kita akan mengerjakan LKPD ya. Nah, ibu bagikan LKPD-nya ya. Hai. Halo. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, anak-anak ibu, kita juga bisa melestarikan hewan dan tumbuhan langka itu yaitu dengan cara mengkampanyekannya di lingkungan sekolah kita, yaitu salah satu caranya dengan membuat poster. Nah, poster yang isinya yaitu mengajak melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Nah, ini ada beberapa contoh posternya. Nah, ini melestarikan tumbuhan langka. Ini poster untuk mengajak melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Nah, ada beberapa contohnya ini. Nah, silakan anak-anak ibu lihat. Nanti anak-anak ibu boleh posternya seperti ini.
Nah, ini jaga lingkungan agar tetap hijau. Ayo tanam pohon, ayo jaga lingkungan. Nah, ini contohnya yang ketiga. Nah, nanti anak-anak ibu juga buat poster ini dalam berkelompok, ya. Nah, Oh, bagus gambarnya, Bu. ya, Oke, boleh, Bu. ini boleh ditiru ya, boleh ditiru. Nanti anak ibu berkreasi lebih bagus lagi dari ini, boleh. Boleh Ya, Bu. diciptakan, Bu. Ya, nah silahkan dikerjakan tugasnya ya. Berapa tadi tugasnya? Yang pertama tadi mengerjakan LKPD, membuat atau mengisi tabel cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua ini membuat poster. Nah, silahkan anak ibu kerjakan dalam kelompok. Ya, Ya, Bu. selesai. Belum, Bu. Nah, Warnai dulu, Bu. iya, boleh dibagi aja tugasnya. Siapa yang warnai? Saya menulis. Jiplak, Bu. Diciplak nggak boleh. Gambarnya, iya, gambarnya kan ibu tampilkan di depan. Gimana menciplaknya? Agus jangan, Bu. Agus nih suka ngadu. Iya. Nah, nanti hasil yang LKPD pertama boleh anak-anak ibu catat juga sendiri-sendiri ya di buku catatannya. Iya, Bu. Sudah selesai. Nah, kita tampilkan ya. Kita tampilkan kelompok satu dulu ya. Nah, sudah. Iya. Nah, kita lanjut. Nah, sudah selesai semua kelompok tampilkan? Sudah ya? Bagus semuanya ya. Nah, bagus semuanya. Nah, kita lihat ini lagi apa yang ibu tampilkan di depan. Nah, ini gambar apa? Nah, itu apa gambarnya? Ada pengibaran bendera ya, ada bendera. Nah, gambar yang tidak berwarna itu adalah bendera yang pertama kali dikibarkan saat saat proklamasi kemerdekaan. Nah, ini bendera yang duplikatnya namanya. Nah, kalau yang tidak berwarna ini adalah bendera Sangsaka merah putih atau bendera pusaka. Nah, ini adalah juga benda pusaka negara kita yang sudah hampir punah. Nah, anak ibu lihat sekarang ada teks. Nah, di buku anak ibu juga ada teksnya ya. Nah, siapa yang bisa membacakan ini? Coba, Nova bacakan teksnya. Ya, Bu. Bacalah teks berikut. Adalah teks berikut. Sangsaka merah putih. Sangsaka merah putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka. Bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur 56, Jakarta, saat proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya dalam penggunaan umum, sangsaka merah putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Nah, lanjut paragraf keduanya. Agus, coba dibacakan. Yang ini, Bu. Ya. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang. Ada juga yang menyebut bahan bendera tersebut adalah kain wol dari London, yang diperoleh dari seorang Jepang. Bahan ini memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia, karena terkenal dengan keawetannya, yang berukuran 274 kali 196 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968,
Bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka. Ya, Bu. Nah, lanjut bacakan. Miss Warni, coba dibacakan lanjutannya. Ya, Bu. Bendera itu sempat sobek di ujungnya. Ujung berwarna putih sobek sebesar 12 kali 42 cm. Ujung berwarna merah sobek sebesar 15 kali 47 cm. Lalu ada bolong-bolong kecil karena jamur dan gigitan serangga. Noda berwarna kecoklatan, hitam dan putih. Karena terlalu lama dilipat, lipatan-lipatan itu pun sobek dan warna di sekitar lipatannya memudar. Lanjutkan ke bawah, Bu. Ya, lanjutkan sedikit Setelah lagi. tahun 1969, yang dikerek dan dikibarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan RI adalah bendera duplikatnya yang terbuat dari sutra. Bendera pusaka turutlah dihadirkan, namun ia hanya menyaksikan dari dalam kotak penyimpanannya. Udah, Bu? Nah, terima kasih ya, Nana, sudah membacakannya. Nah, Nana Ibu, sekarang Nana Ibu bisa mencari informasi penting dari teks ini dengan menggunakan aspek apa, aspek di mana, ya, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, nanti anak-anak ibu akan mengerjakan LKPD dengan menggunakan aspek apa, siapa, di mana, mengapa, dan kapan, serta bagaimana itu. Nah, nanti ibu bagikan LKPD-nya. Nah, ini ada contohnya. Contoh kalimat tanya menggunakan aspek apa. Misalnya, apa julukan kehormatan bendera nasional Indonesia? Kemudian ada aspek mengapa. Mengapa bendera pusaka dibuat menggunakan bahan katun Jepang? Aspek ketiga, aspek siapa? Siapa yang membuat bendera merah putih? Kemudian aspek keempat, aspek bagaimana? Bagaimana dengan bendera yang dikerek dan dikibarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan RI? Lanjut aspek kapan? Kapan Ibu Fatmawati membuat bendera pusaka? Kemudian aspek di mana? Nah, ini sebagai contoh anak-anak ibu bisa membuat kalimat tanya yang lain menggunakan aspek apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana, serta di mana ini. Nah, anak-anak ibu masih tetap duduk di kelompok ya. Nah, kerjakan LKPD mengisi peta konsep ini untuk mengetahui informasi penting dari teks yang berjudul Sang Saka Merah Putih tadi ya. Nah, ini LKPD-nya bagikan lagi. Nah, silahkan dikerjakan ya. Waktunya 5 menit ya. Cepat sekali, Bu. Iya. Kan berkelompok, bekerja sama. Semuanya bekerja memikirkan apa informasi penting yang bisa kita temukan dalam teks tadi berdasarkan aspek apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana itu. Nah, silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Nah, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang kita presentasikan. Perwakilan dari kelompok 1, silahkan ke depan bacakan hasil kelompoknya. Sudah, terima kasih kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Ya. Setelah itu lanjut kelompok 3. Nah, terima kasih ya anak-anak sudah bacakan hasil diskusi ke kelompoknya ya. Nah, anak-anak, jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi apa?
Hewan langka, Bu. Ya, mengenai hewan-hewan langka. Apa-apa saja hewan langka itu tadi? Ada komodo, ada gajah, ada harimau. Ya, apa lagi? Ada Ya. hutan, Kemudian yang tumbuhan langka. bunga bangkai, Bunga bangkai, bunga rafflesia, fresia, pohon cendana, ya. Nah, kenapa tadi hewan dan tumbuhan tersebut bisa langka? karena hampir punah, Bu. Iya, karena hampir punah, karena sering diburu. Kemudian tempat tinggalnya, tempat hidupnya banyak dirusak. Ya. Kemudian bagaimana cara pelestariannya? Kalau untuk tumbuhan membuat cagar alam ya. Kemudian tidak melakukan penebangan liar ya, tebang pilih ya, pintar, bagus. Kemudian apa lagi kalau untuk hewan? Apa yang lakukan cara melestarikannya? Dimasukkan ke kebun binatang, Bu. Apa? Dimasukkan ke kebun binatang. Iya. Pemerintah membuat suaka marga satwa. Kemudian hewan-hewan itu tidak boleh diburu. Iya. Nah, jadi kemudian tadi lagi kita sudah mengetahui informasi penting dari teks Sangsaka Merah Putih ya. Nah, apa itu tadi Sangsaka Merah Putih itu? Bendera yang pertama dibuat, Bu. Ya, bendera yang pertama kali dibuat atau julukan untuk bendera nasional Indonesia yang pertama kali dibuat. Nah, siapa yang membuat bendera pusaka itu? Ibu Fatmawati. Iya, pintar. Nah, kemudian tadi ada bahan apa yang digunakan untuk membuat bendera pusaka itu? Ya, bahannya dari Jepang ya. Kemudian di mana Sangsaka Merah Putih pertama kali dikibarkan? Di jalan Pada saat proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jakarta. Nah, itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ya anak-anak. Nah, bagaimana perasaan anak ibu hari ini belajar? Senang, alhamdulillah ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas kita pimpin doanya. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Rahmi. Ya, bisa juga tampil ya Bu Rahmi. Alhamdulillah. Mantap, Bu. Iya. Mungkin kita minta saran masukan dari teman-teman terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Ada dari Bu Asna, Bu Nopa, Bu Miswarni, Bu Suryati, Pak Agus, Bu Nelviza, Bu Mardianis, Bu Sofia. Bu Raminya udah mantap, Bu. Dalam keadaan sakit aja udah semangat, apalagi sehat, Bu. Pasti anak-anak muridnya semangat. Makasih. Ya. Masih banyak kurangnya, Bu. Iya. Mungkin kita minta kepada Bu Eka lah dulu. Bu Eka, silakan. Luar biasa Ibu Rahmi, dalam keadaan tidak fit saja tampilnya seperti ini ya Bu. Apalagi dalam keadaan prima ini.
Kami sudah harap-harap cemas nih, kayak mau melahirkan, rasanya sedang bukaan, Bu Rami nggak muncul-muncul. Iya, Ibu. Saya bisa merasakannya, Bu. Ah iya Pak, sayang ya Pak, Gus nggak tahu rasanya Pak. Alhamdulillah, akhirnya tuntas juga ya Bu Rahmi. Atas Mungkin dukungan nggak teman-teman semua, Ibu. Dukungan Ibu juga. dapat teman-teman yang luar biasa, dapat Ibu dosen Iya, yang Bu. care. Jadi Ibu, alhamdulillah Ibu sudah luar biasa Ibu, medianya sudah interaktif, komunikasi dengan siswa juga tidak berjalan satu arah. Kemudian dalam perencanaan Ibu menyediakan media yang apa enggak Bu, konkretnya atau media yang langsungnya enggak? Dalam perencanaan. Emang PTT aja, Bu. Emang PTT aja. Enggak apa-apa. Ini karena keadaannya kurang fit ya Bu, kalau lebih fit mungkin bisa menyediakan media yang langsung biar siswa dapat melihat, kemudian bisa dibagikan kepada siswa seperti gambar-gambar binatang langka misalnya. Kita harusnya ada media konkretnya, Bu ya. Nah, iya, memang karena keadaan nggak apa-apa Ibu, ini sudah luar biasa ini. Cuma di sini Ibu masih memakai pemenggalan kata ya. Jadi sebenarnya kan pemenggalan kata itu untuk anak SD kurang cocok. Maksudnya bagaimana? Sudah bagus. Jadi mungkin salah satu menjawab bagus, yang lain menjawab banyak, lain lagi. Jadi nanti akan timbul makna ganda bagi siswa-siswa yang suka bercanda, berseloroh misalnya, mungkin disambungnya dengan kata-kata lain. Jadi mungkin itu PR kita semua termasuk Eka ya Ibu ya. Iya, kebiasaan sih Bu ya. Kebiasaan karena kita juga dididik seperti itu. Insya Allah kalau kita coba nanti lama-lama kita akan terbiasa aja. Kemudian untuk materi IPA-nya sudah bagus Ibu, sudah mantap. Cuma di sini PPT Ibu kita PPT kan tujuannya kita membuat media agar membantu kita dalam mengajar, tidak menggantikan peran kita sebagai guru. Mungkin dalam PPT yang untuk IPA-nya, Ibu bikin poin-poinnya saja. Ibu yang menyebutkan informasi-informasi yang Ibu tulis dalam slide itu. Dengan tanya jawab dengan siswa. Karena kalau kita membacakan, otomatis siswa mendengarkan, dan sebagian lainnya lagi, pas kita menerangkan membacakan poin 1, mungkin mereka penasaran, mereka sudah membaca poin kedua. Atau Ibu bikin informasi seperti itu, Ibu di animasinya Ibu mainkan. Mungkin nomor 1, cara menjaga hewan langka misalnya. Nomor 1, melakukan swaka marga satwa. Ibu tampilkan swaka marga satwanya aja dulu, Ibu terangkan bagian itu, baru Ibu ke poin berikutnya. Jadi perhatian siswa terfokus kepada satu yang kita terangkan. Kemudian lanjut ke membuat poster. Ibu Bu Rahmi sudah menunjukkan beberapa contoh poster, memang bagus ya. Kadang untuk poster kan siswa tahu itu poster, bahkan sebagian besar tidak tahu apa itu poster. Kalau kita tidak memberikan contohnya, mungkin siswa tidak akan bisa membuatnya. Nah, Eka ingin bertanya di sini, Bu Rahmi, untuk poster ini apakah PB sebelumnya siswa sudah dikenalkan membuat poster atau belum? Sudah dikenalkan, sudah ada materinya itu poster itu apa. Kalau sudah ada langkah. Di tema 1 sudah, kalau nggak salah, Ibu. Nah, berarti sebelum siswa membuat poster, sebaiknya Ibu ulas sedikit langkah-langkah membuat poster agar pembelajaran tugas yang dibuat siswa itu maksimal dan siswa tidak menerawang. Nah, itu saja ya Bu untuk poster. Kemudian untuk bahasa Indonesia, medianya sudah menarik bagi siswa itu, Ibu sudah melakukan menggali pengetahuan siswa di awalnya dengan memajang benderanya saja. Di sini kan Ibu memberikan teks bacaan ya Ibu, terdiri atas beberapa slide itu. Nah, kalau Ibu tadi kan itu terkait dengan LKPD ya, siswa mencari informasi dari slide itu. Sebaiknya Ibu ganti dengan teks bacaan saja. Kenapa? Karena kalau kita kalau siswa mencari informasi dari teks, otomatis mereka kan baca tuh ya Bu ya.
Nah, kalau mereka baca, kalau kita dari beberapa slide, Bu, lihat yang kedua, Bu, yang ketiga, lihat, Bu. Kan siswa ngomong gitu kan kita sibuk dengan mengotak-atik, naik turunkan slide aja. Kalau dengan teks bacaan, kita bagikan per kelompok teksnya, siswa fokus dengan teks yang ada di depan mereka aja. Karena teksnya panjang, kecuali kalau teksnya cuma bisa terangkum dalam satu slide. Nah, kemudian sudah nampak tadi menyimpulkan pembelajarannya sudah tidak monoton, sudah ada nampak bimbingan guru di sana dalam membantu siswa menyimpulkan pembelajaran, sudah nampak pula kegiatan refleksinya. Semangat Ibu Rahmi. Ya, Bu Eka. Terima kasih, Bu Eka. Sama-sama. Mungkin dari Eka itu aja Ibu Siska. Ya, terima kasih Bu Eka Sama-sama Ibu. untuk masukan itu untuk Bu Rahmi. Oke, semangat ya Bu Rahmi. Ya, ini sudah tidak ada beban lagi. Mudah-mudahan hari ini juga hari Zoom kita yang terakhir sepertinya. Dan mungkin besok kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya ini, apakah kapan UP-nya dan seterusnya untuk PLP-nya kapan gitu. Nanti kita menunggu pengumuman saja lagi. Nah, jadi berkaitan dengan tampilan Ibu Rahmi hari ini dengan keadaan sakit ya, masih semangat, masih tetap siaga bentuknya ya. Jadi tidak ada namanya permasalahan-permasalahan yang nampak dari tampilan Ibu Rahmi secara signifikan. Jadi masih, kalau saya lihat ini penampilan Bu Rahmi dari yang lain juga tidak ada perbedaan yang menyolok gitu. Jadi Bu Rahmi sudah bisa tampil dengan baik. Cuman perlu kita cermati apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eka tadi untuk perbaikan kita di masa yang akan datang. Nah, ini ada beberapa ya, mungkin penilaian untuk observer dan juga untuk penilaian komponen dari dosen dan juga guru pamong, mungkin ada sedikit yang perbedaan yang kemungkinan ini salah satunya adalah melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, yaitu assessment learning, assessment for learning, ini untuk semuanya, dan pemanfaatan hasilnya. Nah, mungkin itu yang sedikit kurang tersentuh ya dari kemarin gitu. Dan juga penggunaan dari, kalau untuk media model itu sudah hampir semua sudah melaksanakan step by step-nya, baik itu PBL maupun yang lain ya. Tapi pada umumnya penggunaannya adalah PBL. Nah, kemudian tapi saya tadi kurang mendengar ya, kurang mendengar atau mungkin sedikit gitu untuk reward diberikan kepada siswa. Saya kurang banyak rasanya ya. Disebutkan aduh bagus itu segala macamnya, bagus, hebat dan segala macam, itu yang kurang menurut saya. Nah, kemudian kalau intonasi suara mungkin dalam keadaan sakit ya. Yang sakit itu kita maklumi saja. Nah, mungkin itu saja dari saya, karena selebihnya sudah disampaikan oleh Bu Eka tadi. Terima kasih ya Bu Rahmi. Ya, Bu Rizka, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Ya.